Hai sobat, kembali lagi bersama Komik Kabi. Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Trans of Dark Fantasy. Di chapter sebelumnya, Ian Hope dan kawan-kawan sampai di pemukiman desa Palais Fortress, tempat di mana Hunter Miguel mendapatkan misi untuk membunuh werewolf. Mereka singgah ke desa itu untuk mengisi ulang perbekalan menuju Forest of Grapes. Di desa Palais tersebut, Ian Hope berniat mengunjungi kuil Dewa Tryon. Ian berniat untuk membersihkan esensi yang tercemar di kuil tersebut. Pada saat di desa Palais, Laurel juga menceritakan masa lalunya bersama adiknya yang bernama Vernon, dan kenapa dia menjadi seorang Bleeding Avenger dan menginvasi kerajaan untuk membunuh sang raja. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Cerita berlanjut di mana semua orang telah bersiap-siap untuk melanjutkan kembali perjalanan menuju Forest of Grapes. Bekal pun telah terisi penuh. Laurel berkata, kelihatannya semua orang sudah siap. Mulai dari Palais Fortress ini, kita akan mengikuti arahan dari Miguel dan langsung menuju Forest of Grapes melewati side road. Miguel, kamu yang memimpin jalan, ucap Laurel. Di situasi itu, Ian berkata dalam hatinya, dari keributan tadi malam, akhirnya aku mendapatkan Purified Essence. Akan bagus jika aku segera mencobanya. Tak lama setelah itu, akhirnya mereka tiba di sebuah hutan di pinggiran kota bernama Red Palais. Philip terlihat tidak terima dengan jalan yang dipilih Miguel. Philip berkata, "Apaan ini? Jalannya benar-benar buruk. Bahkan kita tidak bisa mengendarai kuda." Terlihat, Miguel pun juga tampak bingung dan berkata, "Aku juga tidak menyangka. Sebelumnya jalannya tidak seperti ini." "Kapan itu terjadi?" ucap Philip. "Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu," ucap Miguel. "Apa kau bercanda? Itu waktu yang cukup lama," ucap Philip. "Kau tenang saja. Daerah ini tidak berbahaya seperti sebelumnya. Dulu di sini dipenuhi dengan para goblin dan gremlin," ucap Miguel. "Apa? Para goblin dan gremlin?" ucap Ian. "Iya benar. Tempat ini dulunya sarang mereka. Mereka memakan rumput-rumput di sini. Akan tetapi tempat ini hanya memiliki pohon tanpa kulit kayu. Namun yang terjadi sekarang, tempat ini terlihat sangat hijau dengan daun dan pepohonan." Kemudian Ian mengambil sehelai daun sambil berkata, "Apa mungkin mereka menghilang karena tidak bisa memakan daun seperti ini?" "Apa maksudmu? Apa mereka tidak bisa memakan daun seperti itu?" ucap Philip. "Apa kau tidak melihat benda mati ini bergerak?" ucap Ian. "Apakah semua ini mirip seperti para mayat hidup yang ada di hutan sebelumnya?" "Tunggu, apakah maksudmu monster juga bisa menjadi mayat hidup?" ucap Philip terlihat ketakutan. "Tentu saja, jika keseluruhan hutan ini terkikis oleh mana yang terkontaminasi, itu bisa saja terjadi," ucap Ian. "Seperti yang kuduga, ini adalah kontaminasi forest, tempat di mana aku menerima quest di dalam game. Kalau begitu, Madness of the Dark Barrier juga menjadi penyebab ini semua. Aku tidak yakin bagaimana caranya Madness meresap ke pinggiran kota ini. Tapi tentunya ini belum lama terjadi sejak kontaminasi ini dimulai." "Apa? Dari Forest of Grapes ke kontaminasi forest?" ucap Philip. "Iya, mulai sekarang kita harus tetap waspada," ucap Ian. "Langsung beritahu aku jika kalian menemukan apapun yang terlihat berbeda dari tanaman sekitar hutan ini." Kemudian Miguel berkata, "Apa maksudmu seperti ini?" sambil menunjuk ke sebuah pohon besar di depan mereka. "Iya, lebih baik kalian jangan mendekatinya," ucap Ian. "Apa yang terjadi jika kita mendekatinya?" ucap Miguel keheranan. "Kalau kau penasaran, kenapa tidak kau coba saja? Melihat banyaknya daging di tubuhmu, dia pasti menyukaimu," ucap Ian. "Itu pohon karnivora. Jangan kau terlalu dekat. Ayo kita pergi secepatnya," ucap Ian. Kemudian Miguel melangkah dengan hati-hati. "Aku mengerti.
Selama aku tidak menyentuhnya, semuanya tentu akan baik-baik saja, ucap Miguel. Mereka kemudian berjalan dengan sangat hati-hati sambil memperhatikan pohon tersebut. Teruslah berjalan dan hati-hatilah, ucap Ian sambil menggiring kudanya melewati pohon tersebut. Tiba-tiba, sesuatu terlihat bergerak dari atas pohon. Ternyata buah pohon karnivora itu terlihat memanjang dan langsung menerkam ke arah Ian dan mengenai kepala kudanya. Buah dari pohon karnivora itu terlihat berhasil memakan kepala kuda Ian. Miguel, Philip, dan Laurel sontak kaget melihat hal itu. Dasar brengsek, ucap Ian yang terlihat sangat marah melihat kejadian itu. Aku baru 1 hari membeli kuda ini. Terlihat kuda Ian langsung tergeletak di tanah tanpa kepala akibat diterkam oleh buah pohon karnivora itu. Ian pun terlihat sangat geram. Dia langsung mencabut pedangnya dan melompat ke arah buah pohon karnivora itu sambil berkata, "Setelah kau membunuh kudaku, kau pikir kau bisa lari kemana?" Ian kemudian langsung menebasnya sampai terpenggal. Di situasi itu, terlihat Philip dan Miguel menatap ke arah atas pohon. Ternyata bukan hanya satu, tapi terdapat banyak buah monster bergelantungan di atas pohon itu. Astaga, ternyata masih banyak lagi, ucap Philip. Monster tersebut terlihat terpenggal dan jatuh ke tanah. Oh Dewi Roh Solar, ucap Philip kaget melihat hal itu. Ian, bukankah kamu bilang semuanya akan baik-baik saja selama kita tidak menyentuhnya, ucap Miguel. Iya, tapi sepertinya dia merespon pada rangsangan eksternal seperti sebuah suara. Tapi ini baik. Tentunya aku tidak akan lagi mendengar kalian yang selalu berbicara, ucap Ian. Kemudian Ian berkata kepada Laurel, serahkan bagian depan dan belakang kepada kami. Dan ngomong-ngomong, karena kudaku telah mati, tolong bantu aku membawa barang-barangku ini, ucap Ian sambil menyerahkan barangnya kepada Laurel. Baiklah, ucap Laurel sambil mengambil barang bawaan Ian. Namun tiba-tiba sesuatu terjadi pada tangan Laurel. Apa ada masalah, ucap Ian. Oh tidak apa, ucap Laurel. Terlihat dia menyembunyikan rasa sakit pada tangannya. Ian, bisakah kamu menemukan dari mana sumber yang mengkontaminasi tempat ini, ucap Laurel. Apa kau serius, ucap Ian. Dalam hati Ian berkata, ini memang sesuatu yang ingin aku lakukan. Struktur jalan di daerah ini juga mencurigakan, jadi aku ingin memeriksanya. Di sepanjang sisi jalan menuju Forest of Grapes ini terlihat sudah terkontaminasi, dan sepertinya seseorang mencoba menghentikan kami untuk pergi ke Forest of Grapes. Tapi Miguel terlihat kurang setuju mendengar permintaan Laurel kepada Ian. Apa maksud Anda, Nona? Tugas saya di sini hanya sebagai pemandu jalan menuju Forest of Grapes. Kenapa Anda malah ingin menjelajah lebih jauh lagi ke dalam hutan ini? Ucap Miguel yang terlihat tidak terima. Maafkan aku atas keputusanku yang tiba-tiba ini, ucap Laurel. Nanti aku akan memberikan bayaran tambahan untukmu. Aku berjanji dengan kehormatanku bahwa kau tidak akan mati ataupun terluka. Miguel pun terlihat menerima hal itu. Sambil tersenyum senang dia berkata, baiklah kalau Nona berbicara seperti itu pada tentara bayaran rendahan seperti saya ini. Jadi apakah ada cara untuk menemukannya? Tentu saja, ucap Ian sembari mengaktifkan skill mana detection-nya. Ian terlihat mengaktifkan keenam indranya secara bersamaan yang mampu meningkatkan detection power-nya. Kemudian Ian berkata, ayo ikuti aku. Kemudian pohon karnivor tersebut kembali menyerang ke arah Ian. Ian kemudian menebas semua bagian pohon itu dengan begitu mudahnya. Kemudian Ian terhenti sejenak. Miguel pun bertanya, kenapa? Apa ada masalah? Ternyata mereka menyambut kita secara langsung, ucap Ian. Terlihat beberapa goblin dan kobold muncul dari dalam tanah. Sontak saja, Miguel dan Philip terlihat sangat kaget menyaksikan hal itu. Tidak dapat dipercaya,
Mereka semua itu goblin dan kobold, tapi penampilan mereka agak berbeda, ucap Miguel. Mereka sudah menjadi Golfet, ucap Philip. Namun Ian terlihat sangat tenang menghadapi situasi itu. Sambil mengacungkan pedangnya, Ian berkata, mereka semua sama saja, meskipun mereka sekarang lebih mirip dengan Cordyceps. Tiba-tiba dari arah belakang, Laurel berkata, aku akan menghadapi mereka semua. Sambil menyiapkan pedangnya, Laurel telah siap untuk menyerang para goblin dan kobold itu. Ian pun berkata, kau seharusnya menggunakan itu dari tadi. Terlihat kobold dan goblin telah bergerak maju menghampiri mereka. Seketika Laurel berkata, semuanya menunduk. Ian dan lainnya kemudian langsung menghindar dari area itu. Laurel kemudian menebaskan pedangnya. Terlihat holy power dari pedang Laurel tersebut membelah tubuh para kobold dan goblin itu. Ian dan Miguel terlihat terdiam menyaksikan hal itu. Ian berkata ke dalam hatinya, seperti yang kuduga, holy power itu adalah senjata yang terbaik saat berhubungan dengan musuh yang terkontaminasi. Sekarang mari kita habisi monster yang tersisa. Tiba-tiba, cakra di tubuh Laurel semakin meredup. Badan Laurel terlihat lemah dan kehilangan tenaga. Mulutnya pun mengeluarkan darah. Laurel langsung berlutut sambil menahan tubuhnya dengan pedangnya. Melihat itu, Philip langsung berlari menghampirinya. Nona, apa yang terjadi denganmu? Melihat itu, Ian berkata, kapan aku punya kesempatan untuk dikari dalam sebuah pertempuran? Hei Miguel, jaga kudanya dan berikan semua minyak itu kepadaku, ucap Ian. Baiklah, ucap Miguel yang terlihat panik di situasi itu. Jangan bilang kau ingin mencoba untuk menggunakan semuanya untuk melawan monster-monster itu, ucap Miguel. Sudahlah, berikan aku obornya dan pergilah untuk melindungi Laurel dan kuda bersama dengan Philip. Dan jangan memikirkan hal lain, ucap Ian. Lalu bagaimana denganmu, ucap Miguel terlihat khawatir. Sambil memegang obor, Ian berkata, aku akan pergi ke pusat hutan. Apa? Kamu mau ke sana sendirian, ucap Miguel. Jangan buat aku mengulangi perkataanku, ucap Ian. Tapi Tuan, ucap Miguel. Seketika perhatian Miguel teralih ke Philip yang sedang menolong Laurel. Baiklah, tolong kembalilah dengan selamat, ucap Miguel. Ian pun berlalu pergi memasuki hutan. Miguel pun kembali sambil menarik kuda menuju tempat Laurel berada. Sambil memperhatikan Miguel, Ian kembali berkata, khawatirkan saja dirimu. Aku lebih khawatir karena kalian berdua yang harus mengurus Laurel. Kemudian, Ian menambahkan minyak ke obornya agar nyala api obor tersebut lebih besar. Sambil berkata, pertama-tama, aku harus mencari perhatian para makhluk jahat itu ke diriku sendiri. Nyala api ini seharusnya sudah cukup untuk memancing makhluk itu, ucap Ian. Di tempat terpisah, terlihat Philip sedang membantu Laurel. Dan Miguel pun telah tiba di sana. Miguel berkata, mulai sekarang, kita berdualah yang akan melindungi Laurel. Jadi kita harus tetap waspada. Di dalam hutan, Ian kemudian kembali berhadapan dengan para goblin dan kobold yang kembali muncul dari dalam tanah. Seketika itu, Ian langsung menyerang para goblin itu. Ian langsung menebas salah satu goblin dari arah belakang. Goblin lainnya terlihat terkejut dengan kemunculan Ian yang tiba-tiba. Kemudian, terlihat pohon karnivora kembali menyerang Ian. Ian langsung mengaktifkan unique trait-nya. Ia dengan mudah menghindari serangan pohon monster itu sambil berkata, kalian bahkan tidak memberikanku XP. Berhentilah menggangguku. Dan Ian pun langsung menebas para goblin itu dengan mudahnya. Sambil tersenyum, Ian berkata, kurasa ini pasti sudah membuatmu sangat marah. Tapi tidak seharusnya kau marah hanya karena semua ini. Karena aku baru saja memulainya. Di situasi itu, terlihat Ian dengan mudahnya berhasil melewati para monster itu. Aku harus melewatkan monster yang lemah.
untuk segera menemukan sumber dari semua ini, ucap Ian. Tiba-tiba, dari dalam tanah, muncul sebuah cakar besar yang ternyata itu adalah sosok monster yang berukuran besar. Ian terlihat melompat menghampiri monster itu dan mencoba menghindar ke arah samping monster tersebut. Tiba-tiba, monster tersebut menyerang Ian dan mengenai obor yang Ian pegang. Ian terlihat terpental jatuh ke tanah. Namun seketika, Ian langsung bangkit kembali sambil berkata, "Oborku telah hancur. Apa yang harus aku lakukan sekarang?" Seketika, Ian berpikir. Lalu Ian mengaktifkan sixth sense-nya. Ian kemudian menemukan penyebab dari kontaminasi di hutan itu. Ternyata, kontaminasi itu berasal dari sebuah pohon karnivora besar yang berada tepat di hadapannya. Ian pun berkata, "Oh, ini Twisted Ancient Tree. Tapi kenapa pohon kuno ini berukuran sangat besar? Ini tak seperti yang kukira. Kukira akan lebih kecil. Tapi itu tidak penting. Aku akan tetap melakukan sesuai rencana." Di situasi itu, Ian terlihat mengeluarkan esensi yang sudah dimurnikan kembali. Ian berkata, "Akhirnya, aku bisa menggunakan esensi ini." Ternyata begini cara kerjanya. Esensi ini menarik magic powerku bagaikan magnet. Tiba-tiba, bagian dari pohon karnivora itu menyerang Ian dengan cepat. Ian dengan gesit menghindari serangan itu. Terlihat semua dahan dari pohon karnivora itu sedang mengarah ke arah Ian dan bersiap menyerang. Kemudian, dengan cepat Ian kembali berusaha menghindar. Namun tetap saja, dahan-dahan itu menyerang Ian secara brutal tanpa memberikan kesempatan kepada Ian untuk berpikir sejenak untuk merencanakan serangan. Saat Ian menginjakkan kakinya ke tanah, tiba-tiba dari dalam tanah muncul akar-akar runcing menghujam ke arah tubuh Ian. Ian dengan cepat menghindari serangan itu sambil berkata, "Sebenarnya aku bisa saja melakukan serangan balik, tapi kurasa itu tidaklah perlu." Ian kemudian mengambil sesuatu dari kantong dimensinya, yang tidak lain adalah kantong cairan minyak. Seketika, Ian menumpahkan minyak tersebut di sekitar monster itu. Di saat bersamaan, Ian langsung menggunakan skill apinya yang muncul dari telapak tangannya. Ia mengarahkan api itu tepat di tumpahan minyak tersebut. Seketika, terlihat kobaran api besar menyala dan membakar monster-monster dari pohon besar itu. Ian berkata, "Seperti yang kuduga, api paling mempan melawan pohon itu." Terlihat pohon monster itu pun terbakar habis oleh kobaran api yang sangat besar. Ian kemudian berkata, "Kalau saja aku membaca blog tentang strategi ini ketika aku baru bermain game ini, tentu aku tidak perlu susah payah mempelajari Grey Magic. Dan kalau dipikir-pikir, aku mendapat julukan karakter terkutuk ini adalah karena hal itu." Tiba-tiba, mata Ian tertuju ke arah pohon. Ketemu, itu kelemahan keduanya. Tempatnya tinggi sekali, ucap Ian sambil melompat ke arah pohon besar itu. Namun tiba-tiba, Ian terlihat terhenti. Ternyata dahan-dahan pohon itu masih belum seutuhnya hangus terbakar. Monster itu terlihat kembali bergerak seolah siap untuk menyerang. Ternyata monster-monster itu berniat untuk melarikan diri. Monster itu mengeluarkan uap dari lubang di batangnya untuk mematikan api di sekitarnya. Dan kemudian, kepala-kepala monster di pohon itu menghantamkan dirinya ke tanah untuk melarikan diri. Itu adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh pohon monster tersebut. Sambil mengeluarkan esensinya, Ian berkata, "Tentunya, aku dari tadi sudah menantikan teknik melarikan dirimu melalui uap itu. Dan tujuanku adalah waktu cooldown di antara keduanya. Dan dengan kata lain, itu adalah waktu yang tepat bagi seorang mage mengeluarkan skillnya." Kemudian Ian mengaktifkan skill flamethrower menggunakan esensinya. Ini merupakan serangan magic berjarak pendek. Tapi jika aku meningkatkan output magicnya menggunakan esensi ini,
Tentu dampaknya akan lebih besar, ucap Ian. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi pada esense itu. Ian berkata, "Tunggu, kenapa tidak mau berhenti? Ada yang aneh. Apa-apaan ini? Esense ini menyerap semua manaku. Padahal di game tidaklah seperti ini," ucap Ian. Pancaran energi besar terkumpul di esense itu. Pancaran energi besar tersebut membentuk pancaran api dan kemudian menyembur dengan kuat mengarah ke arah pohon raksasa. Seketika itu juga, pohon raksasa itu kembali terbakar akibat serangan energi dari esense tersebut. Cerita berlanjut ke chapter 15. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa bantu Mimin dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sobat.